Bersama kita di ruang tamu, bukan ruang makan, ruang tidur, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Nah, anehnya. Tagline-nya emang aneh. Nggak tahu nih siapa yang bikin. Produsernya bener. Nah, eh, tadi sempat disinggung sedikit tentang apa sih? Menulis itu eh, jadi terapi. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu karena mungkin Abu itu orangnya kalau misalkan tiap dihadapkan dengan masalah, ya selain berdoa dan juga beribadah, Abu selalu menyempatkan menulis itu sebagai terapi. Karena setiap masalah yang Abu alamin, setiap masalah yang Abu jalanin, nah itu selalu Abu tuliskan. Nah, itu entah keluarnya jadi lagu, novel ataupun cerpen, itu Abu nggak tahu, tapi selalu Abu menjadikan tulisan. Selalu Abu menganggap bahwasanya ketika Abu menulis itu ada rasa-rasa yang tercurahkan. Jadi seperti misalkan kesal Abu tercurahkan ke tulisan, dibandingkan kan kita mencurahkan perasaan, misalkan kita lagi kesel melampiaskan ke orang kan itu nggak baik gitu. Nah, makanya Abu melampiaskan ke tulisan gitu. Itu sih. Oke. Daripada nulis di sosmed, mending nulis di note sendiri ya. Iya. Jadi kalau misalkan galau juga galaunya positif. Oh iya benar. Jadi galaunya itu jadi keluar lagu lah. Oke. Sampai ada yang bilang teman tuh, udah aja Bu, kamu mau galau terus karena ketika mau galau itu kamu banyak karya yang keluarnya. Apakah emang begitu? Iya juga sih. Tapi kalau misalkan ya kan katanya tulisannya lebih ke personal. Ya. Apa misalkan kalau lagi seneng juga bisa gitu bikin tulisan? Nah, ada tuh yang yang single yang tadi nyanyiin. Oh iya. Iya, itu yang Penghujan itu. Penghujan. Posisi Abo itu lagi benar-benar falling in love lah kepada seseorang. Dan saking bahagianya Abo nulis itu seperti nggak percaya ini tulisan Abo gitu. Karena dari pemilihan diksi pun jauh dari rasa senang yang dulu-dulu nih. Ya istilahnya udah meningkat lah tulisan saya gitu. Oke. Makanya lebih berani untuk mempublish gitu. Oke. Nah, kan kalau semacam refleksi diri seperti ini nih, misalkan lewat tulisan ya. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan orang klien gitu ya, nggak tahu Abo. Wah, apa naon sih? Alay, naon sih? Anak indie pisan gitu. Maksudnya kemana? Ya ke sana lah, arahnya ke misalkan ke galau-galauan atau apalah gitu. Itu tuh bagi Abo tuh ya udahlah, pede aja nulis. Yang penting ini kan proses diri dalam berkomunikasi dengan diri sendiri. Iya, itu. Tahu gimana? Kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu sih, ya Abo cuek aja sih ya. Karena jujur ya, karena menulis Abo bisa seperti Abo yang sekarang gitu. Karena dulu itu jangankan untuk nyanyi, jangankan untuk tampil seperti ini nih. Itu untuk presentasi di depan orang pun, misalkan waktu SMA itu Abo sangat-sangat pemalu lah. Nah, makanya dari lewat tulisan, waktu itu pertama kalinya Abo keluar dari zona nyaman, waktu mau bikin band nih ceritanya. Tapi alhamdulillah bandnya juga masih berjalan sampai sekarang. Malah kita mau ngeluarin album lah. Bandnya itu Early Sunday sekarang. Jadi pertama kalinya Abo keluar dari zona nyaman itu lewat temen Abo. Namanya itu Ardiman. Sering dipanggil Dimon. Nah, kalau misalkan di band Abo itu gitaris dia. Jadi waktu itu biasa kita lagi nongkrong-nongkrong nih ya, nongkrong-nongkrong. Nah, waktu itu kan Abo pertama kali bisa gitar tuh. Bisa gitar itu Abo nyanyi yang memang menurut mereka lagunya asing gitu. Ternyata pas mereka pun kan otomatis nanya, Dimon terutama, "Bu, udah aja kita bikin band. Sayang tuh lagu kamu nggak di-share ke publish." gitu. Nah, di situ Abo nolak pertamanya. Ya udah kalau misalkan mau bikin band, saya mau jadi penulis lagunya aja. Kata Dimon, ya jangan kayak gitulah gitu. Nah, dari situlah awal mula Abo sebetulnya keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman Abo dulu itu tidak seperti sekarang gitu. Berbicara di sini, nyanyi depan banyak orang, enggak, itu jauh sekali. Ya bisa dibilang introvert, tapi nggak introvert banget sih gitu. Cuman jauh berbeda dari Abo yang dulu sampai yang sekarang gitu. Nah, itu gara-gara Abo nulis gitu. Abo nulis, tulisan itu keluar dari lagu, Abo berhasil keluar dari zona nyaman Abo berhasil nyanyi di depan banyak orang yang dulu itu sangat diidam-idamkan lah sama Abo. Kan waktu dulu itu kan sama teman-teman suka nonton konser dan sebagainya, selalu ngebayangin gitu.
kumanya lamun orang di sana gitu. Jadi yang nyanyi lah gitu. Nah, akhirnya itu bisa kealamin sama abo sekarang. Itu gara-gara nulis gitu. Gara-gara nulis itu. Terus gara-gara nulis juga abo pernah jadi istilahnya pemain film lah. Yang di Zona Erotis ini kan di film kan nih. Oh iya. Itu pengalaman pertama abo main film syuting padahal nggak ada basic apapun gitu. Nah, itu lewat tulisan gitu. Gara-gara tulisan, abo bisa merambah kemana-mana, ke musik, ke film, dan di kampus pun abo berhasil sama teman-teman mendirikan suatu UKM Prodi. Nah itu sebetulnya pas abo bikin UKM itu, abo belum punya amunisi yang pas untuk itu. Cuman abo memberanikan diri untuk bikin UKM itu, dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi UKM Prodi. Ya bahkan selalu dilibatkan ketika ada acara-acara Prodi lah. Nah itu gara-gara nulis juga gitu. Gara-gara nulis juga. Jadi buat abo pribadi sih nulis itu sebagai obat, sebagai terapi ketika abo seneng ataupun lagi gimana, abo selalu sempatkan untuk nulis walaupun beberapa kalimat gitu. Karena abo percaya mungkin sekarang nggak kepake nih tulisan, tapi 10 tahun atau misalkan 5 tahun ke depan pasti kepake. Iya gitu. Siap. Nah jadi bisa saya tangkap ya. Jadi lingkungan abo ini sebenarnya sangat mendukung ya. Dari teman-temannya juga. Jadi lihat potensi abo yang yang suka nulis, terus jadiin lagu. Terus sekarang ya masih sering nulis ya. Sekarang alhamdulillah masih produktif nulis. Sekarang itu abo lagi garap album pribadi yang abo kasih judul Raga Rasa Aksara, dan insya Allah ya pengennya sih tahun sekarang beres gitu. Terus di band juga abo lagi produksi album juga, sekarang lagi menyusun materi album. Dan di tulisan pun abo sekarang lagi nulis tulisan yang abo 2 tahun lalu abo tunda, itu Turtle Boy abo lagi nulis. Itu insya Allah abo mau menceritakan anak muda di Sukabumi. Makanya Turtle Boy kenapa? Karena kan di dekat rumah abo itu ada monumen kura-kura ya, gelanggang tepatnya. Itu kan monumennya kura-kura. Nah, gimana kalau misalkan namanya Turtle Boy di situ? Nah, abo di situ akan menuangkan apa yang abo tangkap, apa yang abo lihat tentang anak-anak muda di Sukabumi. Dan abo tidak akan menutupi negatif positifnya. Jadi itu akan dipublish ya? Insya Allah akan dipublish kalau yang gitu. Iya. Nah kalau yang Zona Erotis bakal dipublish? Atau misalkan ya udahlah itu jadi simpenan pribadi? Ya kalau untuk Zona Erotis sih ada sih beberapa teman yang meyakinkan, ayo publish aja. Ya insya Allah nanti abo akan publish untuk Zona Erotis itu, cuman akan lebih direvisi lagi lah di novelnya. Siap. Tapi udah terlanjur terpublish di film. Oh iya, tapi kan nggak semuanya tuh. Iya. Kadang beda tuh dari novel ke film ya. Iya. Dan itu juga banyak yang nggak dimasukin kan ke iya, film juga. Karena itu kan tugas kuliah, karena kan kuliah abo di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ya. Itu kan masih banyak batasan lah untuk ini yang ditayangkan, ini yang enggak. Makanya memang banyak yang dihilangkan beberapa cerita atau misalkan adegan di film itu. Nah kalau yang filmnya dipublish di mana tuh? Apa emang buat kuliah, tugas kuliah aja? Itu dipublish di akun kuliah juga, di sini juga nih Sukabumi TV nih. Sukabumi Kali ini TV. Sukabumi TV yang menggarapnya nih. Nah, linknya di bawah ya. Nah, karena menulis saya bisa kenal juga sama rekan-rekan Sukabumi TV ya. Jadi yang awalnya saya nggak tahu apa-apa tentang TV nih, tentang dunia kayak gini lah. Oke. Karena menulis aku bisa kenal sama Sukabumi TV, banyak relasi lah ke depannya. Banyak relasi. Gitu. Siapa tahu kan nanti bisa kerja di sini. Karena banyak relasi kan kita gampang gitu. Nah itu karena nulis kalau abo pribadi gitu. Gitulah. Dan karena menulis pun abo berhasil membalikan rasa kecewa orang tua abo. Maksudnya? Jadi dulu itu abo pernah sebelum kuliah di Bahasa Indonesia itu abo kuliah di olahraga di Universitas di Cianjur lah salah satunya. Yeah. Nah itu abo gagal di pas waktu semester 3. Karena dulu itu abo benar-benar hobi basket. Nah masuk ke sana, masuk jurusan olahraga, ternyata yang pikir abo hanya belajar tentang basket itu enggak, semua harus bisa. Nah disitulah abo merasa udah nggak nyaman karena niatnya ke situ pengen basket aja. Abo memutuskan keluar. Otomatis kan secara nggak langsung
yang namanya anak kedua ya, anak kedua itu kan sensitif ya, sensitif, perasa lah gitu. Nah itu Abo dalam hal itu selalu pikir, saya mau mengecewakan orang tua. Nah tapi Abo buktikan di kuliah sekarang. Kemarin Abo berhasil membawa nama baik kampus juara 3 nasional, cabang musikalisasi puisi. Itu hebat, keren. Nah, di sini juga banyak penonton ya. Jadi kalau ada yang mau nonton langsung aja ke kantor kita. Emang. Siap. Ya udah, selanjutnya kita akan kupas terus aja sampai dalamnya. Oke, siap. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan bertanya lebih dalam mengenai ke musiknya, guys. Ke lagu-lagunya. Aduh. Seperti yang tadi kalian saksikan yang sendu-sendu melagu, wes. Aja. Bara suara. Ya sudah, kita lihat iklan berikut ini.